Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu, para orang tua kami yang dirahmati Allah, kembali kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, yang senantiasa selalu memberikan kepada kita kesehatan dan juga waktu yang lapang, hingga pada kesempatan ini kita beringan langkah berkumpul di kediaman keluarga kita ini dalam rangka melaksanakan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan pertemuan ini mendatangkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersolawat kita kepada baginda Nabi junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para orang tua kami, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa-siapa orang-orang yang memperbanyak solawat kepada baginda Nabi, ada keistimewaan yang diberikan kepadanya. Orang-orang yang selalu bersolawat kepada Nabi, dia dekat dengan Nabi. Makna yang pertama, dia akan mudah menerima kebenaran. Dia akan mudah menerima ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kedua, orang-orang yang selalu bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan wahidah. Sekali kita bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah balas 10 kebaikan kepada kita. Setelah itu, orang-orang yang selalu bersolawat kepada baginda Nabi diangkat Allah derajatnya menjadi derajat orang-orang yang tinggi, derajat orang-orang yang mulia. Jadi para orang tuaku jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ketika terbit matahari, terbit fajar, kita terbangun dari tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah membangunkan aku dari tidurku. Setelah itu kita berwudu, kita melaksanakan sholat subuh. Setelah itu, sebelum kita tinggalkan tempat sujud kita, bersolawat kita kepada baginda Nabi. Berapa kesanggupan kita? Mudah-mudahan dengan itu kita mudah menerima ajaran Nabi. Lapang telinga kita mendengar azan, lapang hati kita mendengar bacaan Quran, lapang mata kita, terasa terang mata kita melihat orang-orang yang berbuat baik. Para orang tuaku jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami banyak mengucapkan hormat kepada para orang tuaku yang berhadir, yang mungkin tidak bisa kami sebut satu persatu, dan juga yang kami muliakan para guru-guru kami, para ustadz, para alim ulama, cerdik pandai, umumnya kita semua yang berhadir pada kesempatan malam ini. Bapak-bapak, para orang tua kami, jemaah wirid Yasin Al-Falah yang dirahmati Allah, malam ini kami diberikan tema yang sangat berat. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Bapak-bapak, para orang tua kami, jemaah wirid Yasin Al-Falah, hayya 'alas shalah. Mari mendirikan salat, hayya 'alal falah, supaya kita meraih kemenangan. Ada kata kunci yang luar biasa di situ, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Hayya 'alal falah.
Mari menuju kemenangan, mari meraih kemenangan. Tanda kuncinya di awal sudah ada, hayya 'alas shalah. Mari mendirikan sholat. Dalam makna siapapun yang taat kepada Allah, dia akan menang. Yang miskin, yang kaya, yang tua, yang muda, yang punya jabatan, tak punya jabatan, kalau dia taat kepada Allah, hayya 'alal falah, dia akan meraih kemenangan itu. Berbuat baik kepada kedua orang tua, dia akan mendapatkan kemenangan itu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita, wa wassaynal insana biwalidaini ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa habluhu wa fisaluhu salasuna thahra. Para orang tuaku yang dirahmati Allah, kalau kita ulang-ulang kembali, orang yang berjasa dalam hidup kita adalah orang tua. Orang yang berjasa dalam hidup kita ayah dan ibu. Karena kita pernah menumpang 9 bulan 10 hari di dalam rahimnya. Terkadang ada orang ketika ditanya, siapa orang yang berjasa dalam hidupmu? Dia sanggup mengatakan bahwa ada orang lain yang merubah hidupnya. Itulah orang yang berjasa dalam hidupnya. Tapi pada hakikatnya adalah orang tua, ayah dan ibu. Tetesan keringat ayah yang mencarikan nafkah yang halal bagi kita. Bapak-bapak, para orang tuaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita bercerita tentang ibu, bercerita tentang ayah, mungkin sebahagian di antara kita ada yang sudah ayah sekarang berada di alam barzakh, ibu sudah berada di alam kubur, sebahagian ada yang masih hidup bersama kita. Tadi ayat di dalam surat Yasin ayat ke-68 kita baca, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Siapapun yang kami panjangkan umurnya, kata Allah, akan kami kembalikan kejadian. Apakah mereka tidak memikirkan itu? Mungkin hari ini ada di antara kita ayah ibu kita masih hidup, Pak. Mungkin umurnya sudah terlanjut, tingkah lakunya mulai kembali ke awal kejadian, mulai macam anak-anak lagi. Makanya kalau kita punya orang tua yang sudah berumur di atas 70 tahun, 80 tahun, apalagi lewat dari 90 tahun. Karena banyak kita lihat, dia kembali kepada awal kejadiannya. Bagaimana dulu kita awal kejadian itu kepada orang tua, begitu juga mereka. Yang banyaklah permintaannya, yang terkadang permintaan itu tak mungkin lagi bisa dia lakukan. Yang kadang ucapannya salah sedikit, yang baik pun kita buat terlihat marah, terlihat salah dengan dia. Kita dianjurkan Allah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ada orang sholatnya beribu-ribu rakaat, sedekahnya berjuta-juta dirham, tapi tak baik dia dengan orang tuanya. Para orang tuaku yang dirahmati Allah, ridallahu fi ridal walidain. Ridho Allah itu terletak pada ridho orang tua. Andai mungkin kita rasakan, Pak, doa kita terhambat tak makbul, kembali kita melihat ke belakang. Bagaimana hubungan kita dengan orang tua? Mungkin ada keinginan yang tak terkabul, mungkin ada hajat yang belum diperkenankan oleh Allah. Bagaimana hubungan kita kepada kedua orang tua? Andai hubungan kita baik kepada kedua orang tua, ridho Allah itu terletak pada ridho orang tua, menembus pintu langit, terbuka pintu-pintu langit. Insya Allah doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin bisa sampai sekarang, Pak, kita punya kemewahan, kita punya rumah mewah. Ini bisa jadi berkah doa dari orang tua. Makanya jangan lupakan mereka. Berapa banyak orang, Pak, yang ingat dengan orang tuanya, dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, karena dia yakin bagaimanapun tak bisa dia balas kebaikan itu. Andai pun dia bawa ibunya, dia pikul ibunya dari sini sampai ke Makkah. Sampai di Makkah dia berkeliling tawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah. Setelah itu antara Bukit Safa dan Marwah
sa'i dia. Setelah itu dia pulang kembali ke sini, dia yakin dia tidak akan bisa membalas dosa itu. Paling tidaknya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, andai mungkin mereka masih ada, berikanlah yang dia suka. Berbagi kabarlah dengan dia. Mungkin dia tak minta yang banyak. Kalau kita melihat kembali ke belakang, Pak, di usia kita yang kecil, luar biasa perjuangan ayah dan ibu menyekolahkan kita, memberikan kita pendidikan yang baik. Tak sanggup dia mendidik kita, dititipkannya kita ke sekolah. Banting tulang berangkat pagi, pulang sore, mencari nafkah yang halal, membayar uang SPP untuk makan anak per bulan harus dikirim. Tapi tak pernah dia ungkit kembali kepada anaknya, karena dia yakin bahwa itu adalah kewajibannya. Hari ini kita kembali lagi ke situ. Kita punya rumah yang mewah, kita masih punya orang tua, kita punya ladang yang banyak, kita masih punya orang tua. Alangkah meruginya seorang hamba itu, kata Nabi, yang dia masih mendapati orang tuanya masih hidup, tapi tidak bisa dia pergunakan jalannya menuju surga. Kalau harta banyak, Pak, umrohkan. Mungkin kalau kita daftar haji lama, 30 tahun menunggu. Kalaulah umur dia sekarang 60, 70, 30 tahun, 100 tahun baru berangkat dia. Secara akal tak mungkin lagi dia berangkat. Andai pun dia masih hidup, tak kuat dia lagi berangkat ke Makkah. Dulu dia jual sawitnya, Pak, menyekolahkan kita supaya kita punya orang yang berilmu, kita punya titel, supaya kita dihargai orang, diterima di masyarakat. Dia jual lahannya, bahkan ada yang sampai menjual rumahnya. Dia kembali kontrak lagi supaya anaknya ini menjadi anak yang berilmu. Sekarang anak itu sudah punya harta, lupa dia kepada kedua orang tuanya. Ibu itu tak meminta balas ganti, ayah itu tak meminta yang lain. Dia tidak meminta ganti kepada kita. Cuman kita lagi, Pak, yang masih hidup ini, anak yang selalu dituntut wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Belikan dia mukena yang baru. Dia tak perlu mewah, tak perlu mahal, tapi apa yang dia sukai. Kita lihat, Pak, berbagi kabar apa yang kurang dengan dia. Berapa kali dia tak jadi sholat tahajud karena kita menangis, kita kencing di pakaiannya. Berapa kali dia tak jadi makan, makanan itu sudah sampai di mulut, tapi kita menangis, kita buang kotoran. Dia berhenti makan, dia cuci kotoran itu dengan tangannya. Setelah itu tak selera dia lagi makan. Jadi para orang tuaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang bisa kita buat kepada mereka? Kalau sudah mereka tak ada, Pak, baru terasa. Kalau mereka sudah masuk ke alam barzakh, kita menangis, meraung-raung, meratap-ratap di samping kubur itu. Mau memberikan dia haji, mau memberikan dia umrah, mau memberikan dia pakaian untuk sholat. Tak bisa lagi. Hanya ada dua jalan lagi. Kalau keluarga itu, kalau orang tua itu sudah berpulang kepada Allah, tak sempat kita dulu membahagiakan dia. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, doa. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah jantungnya ibadah. Doakan dia, Pak. Itulah tadi yang kita baca, itulah tadi yang dipanjatkan imam setelah selesai sholat. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami, ya Allah, dosa ayah dan ibu kami. Sayangi mereka, ya Allah, sebagaimana mereka mendidik kami. Kalau mereka didik, tentu sayang. Kalau dia hanya menyayangi, belum tentu dia mendidik. Berapa banyak orang tua karena sayang kepada anaknya, korban pendidikan. Tapi kalau orang tua itu mendidik kita justru karena sayang dia kepada kita.